Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Ece Surya Adsinta, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Rizky Natal Putri Ramadhani, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Fardula Gadia, absen 14. Perkenalkan, nama saya Musyafa, absen 24. Perkenalkan, nama saya Fadila Jilmi, absen 13. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Aromadoni, absen 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hiruniam, nomor absen 3. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh atau yang dikenal dengan nama Meuras Srilu. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan pada tahun 1267. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sultan Malik As-Saleh merupakan putra dari Muhammad Amir Syah yang merupakan raja dari Kerajaan Perlak. Oleh karena itu, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu kerajaan Islam tersukses di Nusantara, sebab Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, Samudra Pasai didatangi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, India, bahkan sampai Tiongkok. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang dirham atau emas murni untuk menjadi alat tukar resmi. Pada akhirnya Kerajaan Samudra Pasai runtuh pada 1521 karena adanya konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan dan juga perang saudara. Selain itu, mereka juga diserang oleh Portugis. Peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai. 1. Ada dua jenis dirham yang dicetak, yaitu 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas tersebut tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sedangkan di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Dirham banyak digunakan sebagai alat transaksi terutama tanah. 2. Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradonya merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakradonya memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari, atau cakrawala. Sedangkan donya berarti dunia. 3. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditujukan ke Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. 4. Stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikur Zahir. Lokasi penemuan stempel ini berada di desa Kutakrueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. 5. Dua buah nisan pada makam Sultan Malik As-Saleh memiliki bentuk segi 4 pipi bersayap dan dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Di setiap nisan ada 3 panel di bagian depan juga belakang dengan bahatan kaligrafi Arab. Di bagian puncak ada bingkai oval dengan bahatan kaligrafi Arab. Letak makam Sultanah Naharasyah berada di Desa Monasah, Kutakrueng, Kecamatan Samudra. Makam Sultanah Naharasyah adalah makam musim paling yang indah di Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Muhammad Syah pada tahun 1496 Masehi. Meski begitu, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kota Raja atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kota Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu, kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Sejarah Kerajaan Aceh. Berdirinya Kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan barat telah tiba di Malaka. Hal itu mendorong Sultan Ali Muhammad Syah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Muhammad Syah juga membentuk angkatan darat dan laut yang kuat.
Sultan Ali Muhammadiyah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri di kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap negara barat. Yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Dan yang kelima, yaitu menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Yang selanjutnya yaitu puncak kejayaan kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan perdagangan Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Nah, di samping itu, kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri. Masa keruntuhan kerajaan Aceh. Pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Masa keruntuhan kerajaan Aceh. Pada tahun 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan Kerajaan Islam Aceh. 1. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan masjid kebanggaan masyarakat Aceh yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1612. Masjid ini dibangun di tengah-tengah pusat kota Banda Aceh di Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, Aceh. 2. Gunungan. Gunungan merupakan salah satu situs bersejarah dari zaman Kerajaan Aceh yang dulunya digunakan sebagai tempat bercengkrama keluarga kerajaan. Taman Sari Gunungan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan permaisuri dari Pahang, Malaysia. 3. Pintu Khop. Pintu Khop adalah pintu gerbang berbentuk kubah yang didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pintu ini digunakan sebagai tempat peristirahatan Putri Pahang ketika selesai berenang dengan posisinya yang tidak jauh dari gunungan. 4. Stempel Kap. Stempel Kap Sikureng merupakan stempel kerajaan yang mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Stempel Kesultanan Aceh yang terbuat dari batu. Cap ini diberi nama cap Sikureng karena stempel tersebut tertera 9 lingkaran yang diberi nama sultan yang pernah memerintah di kerajaan Aceh. 5. Saga Perang Sabi. Saga Perang Sabi adalah suatu bentuk peninggalan sejarah dari kerajaan Aceh dalam bentuk karya sastra. Kisah ini menceritakan tentang jihad. Karya sastra ini ditulis oleh para sarjana Aceh yang berisi nasihat, undangan, dan saruan untuk menegakkan agama Tuhan daripada campur tangan orang-orang kafir. Inilah yang membakar semangat juang rakyat Aceh yang tidak takut mati dalam mengusir penjajah. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Kapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Papat Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini tahta kesultanan dijabat oleh Kesultanan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 untuk menggantikan Sultan Muzaffar Shah II. Peninggalan Kerajaan Islam Ternate. 1. Keraton Kesultanan Ternate adalah bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. 2. Masjid Sultan Ternate adalah masjid yang sangat bersejarah.
Pembangunannya telah dirintis sejak kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18. 3. Ternate mendapat julukan Kota Seribu Benteng bukanlah tanpa alasan. Hal itu dikarenakan banyak sekali benteng-benteng peninggalan Portugis yang dibangun di sini. Salah satu contohnya adalah Benteng Kalamata. 4. Tempat bersejarah lainnya yang menjadi saksi perjuangan kerajaan Ternate melawan Portugis adalah Benteng Castella. Bangunan ini merupakan benteng tertua yang didirikan oleh Portugis. 5. Makam Sultan Papua, Raja Ternate ke-24 yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Nama beliau diabadikan menjadi bandara di Ternate karena masyarakat mengenangnya sebagai sultan pertama yang mampu mengobarkan semangat rakyatnya untuk melawan penjajah asing yang hendak menduduki Ternate. 6. Salah satu benteng yang terkenal di sana adalah Benteng Toluco. Benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis ini merupakan pertahanannya untuk menguasai Cengkeh dan dominasinya di antara bangsa Eropa lain. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam yang terbesar yang terletak di Maluku. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Pasalnya, Sajati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara masyhur Malamo, pendiri kerajaan Ternate sendiri. Pada tahun 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Syria Yetati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur tahun 1512 sampai 1526 Masehi, di mana pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Kerajaan Tidore berhasil mengembangkan kekuasaan terutama ke wilayah selatan Pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian barat. Setelah Sultan Nuku wafat pada tahun 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Peninggalan kerajaan Islam Tidore. 1. Benteng Tore dan Taula. Bangunan ini merupakan bangunan yang memiliki pengaruh penting pada masa Portugis. Benteng tersebut berada di dekat Istana Ki, yang dulunya memang sempat digunakan Portugis untuk melawan Belanda. Yang kedua yaitu Kedati Ki atau Istana Ki. Istana tersebut merupakan warisan dari peninggalan kerajaan Tidore. Istana Ki merupakan istana yang diperkirakan dibangun sejak tahun 1812 oleh Sultan Shah Juante, di mana desain yang dibangun menggambarkan sejarah kerajaan Tidore pada masanya. Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu merupakan kerajaan terbesar bercorak Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talu berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talu dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talu adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talu yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talu bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di kerajaan Goa Talu, sekaligus penanda kerajaan Goa Talu menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Kerajaan Goa Talu mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Raja Goa yang ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talu. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan kerajaan Goa Talu, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang.
Kerajaan Goa Talu juga bersifat maritim, karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Runtuhnya kerajaan Goa Talu saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Islam Goa Talu. 1. Masjid Katangka yang bernama asli Masjid Al-Hilal. Masjid Katangka merupakan masjid tertua yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. 2. Batu Petantikan Raja atau Batu Palantikang adalah peninggalan kerajaan Goa yang juga masih bisa kita lihat hingga saat ini. Konon, Batu Palantikang merupakan tempat pengikrarkan sumpah para raja penguasa kerajaan Goa Talu. Batu ini terletak di sebelah tenggara kompleks pemakaman Tamalate. Batu Palantikang merupakan batu yang berbentuk secara alami. 3. Salah satu peninggalan bersejarah yang cukup mengagumkan dari kerajaan Goa Talu adalah Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Fort Rotterdam adalah sebuah benteng yang dibangun oleh Iman Rikau Daeng Bonto Karaeng Lekiung, yaitu Raja Goa ke-9 pada tahun 1545. Fort Rotterdam sendiri terletak di pesisir pantai sebelah barat